warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila Z dengan NIM 2205115008. Saya berdiri sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi yang berjudul Bahasa dan Masyarakat. Sebelumnya saya bersama dengan rekan saya, yaitu yang pertama Angelika Mata, yang kedua yaitu Emilia Kristia Rantialo, yang ketiga yaitu Siti Nurjihan Indasari, yang keempat yaitu Vanessa, yang kelima yaitu Aulia Makfira, yang keenam yaitu Rizka Nadia, dan yang terakhir yaitu Safira Aulia Ramadhani. Yang pertama akan dibawakan oleh saudari Aulia Makfira. Saya akan menjelaskan apa itu bahasa. Menurut Prasasti tahun 2016, bahasa adalah identitas dari suatu negara sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, mengungkapkan ide atau pendapat, serta hubungan sosial lainnya. Bahasa memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Bahasa sangat erat hubungannya dengan masyarakat penggunanya. Hal ini diungkapkan dari Haryadi dalam Mailani tahun 2022 halaman 4. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bahasa dan masyarakat. Alat komunikasi yang paling ampuh dalam kehidupan suatu masyarakat adalah bahasa. Manusia menggunakan bahasa dalam setiap kesehariannya. Bahasa mencerminkan masyarakat. Bahasa juga berfungsi mewariskan struktur sosial, karena belajar bahasa merupakan ciri sentral bersosialisasi. Selanjutnya yaitu dialogsia. Dialogsia adalah penggunaan dua varian bahasa secara terus-menerus dalam satu bahasa. Tinggi digunakan dalam wacana formal dan tertulis, sedangkan rendah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dialogsia merupakan permasalahan antara dua dialek nasional ini, bukan antara dua bahasa. Ini satu bahasa. Penuturnya termasuk dalam komunitas linguistik tertentu, menggunakan dua varian bahasa atau lebih dalam kondisi tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa terjadi karena adanya perpindahan kelompok masyarakat yang datang ke tempat lain dan bercampur dengan kelompok setempat. Kelompok pendatang akan melupakan sebagian bahasanya dan terpaksa memperoleh bahasa setempat karena kelompok pendatang menyesuaikan diri dengan situasi baru tempat ia berada. Dan akhirnya kelompok pendatang menggunakan dua bahasa. Dalam Sukirman 2021 halaman 196. Baik, selanjutnya adalah interferensi. Interferensi adalah mekanisme yang sangat umum dalam peralihan bahasa. Interferensi adalah adanya pengaruh timbal balik antar bahasa. Kebingungan mungkin terjadi tentang pengucapan, tata bahasa, kosakata, makna, bahkan budaya bicara dan bahasa secara tertulis. Interferensi bahasa adalah fenomena pencampuran dua bahasa atau lebih yang dapat terjadi akibat penguasaan dua bahasa atau lebih oleh seseorang. Misalnya, pencampuran antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Contohnya, aku dan kawan-kawan mau mangan bakwan di kantin. Bu, aku pamit turu di kamar. Dalam konteks ini, interferensi bahasa dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan atau penyimpangan dari kaidah bahasa yang benar. Interferensi bahasa dapat terjadi karena masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Ada berbagai macam hubungan yang mungkin terjadi antara bahasa dan masyarakat. Salah satunya adalah bahwa struktur sosial mungkin berpengaruh terhadap atau menentukan struktur dan atau perilaku bahasa. Sekian penyampaian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yakni masyarakat bahasa. Jadi, masyarakat bahasa yang dimaksudkan di sini tidak hanya berdasarkan pada perkembangan bahasa saja, melainkan dilihat juga berdasarkan pada sejarah, budaya, dan politik. Dalam masyarakat bahasa ini terdapat tahap yang disebut sebagai tahap abstraksi. Pada tahap abstraksi yang lebih tinggi ditempatkan ciri-ciri kelompok yang memiliki kesamaan agama, usia, kelompok etnis, dan di bidang linguistik, terutama kesamaan bahasa atau variasi bahasa. Yang kedua itu tahap abstraksi yang lebih rendah. Realitas bahasa tercermin melalui kelompok-kelompok yang tersemuka atau bertatap muka. Baik, selanjutnya masyarakat bahasa berdasarkan sikap sosial. Menurut Labov pada tahun 1972 halaman 293, masyarakat bahasa perkotaan lebih diikat oleh sikap dan prasangka yang sama dalam berbahasa.
yang luar biasa stabil dibandingkan dengan ikatan pemakaian bahasa yang sama. Menurutnya, pada kenyataannya sangat jelas bahwa masyarakat bahasa didefinisikan sebagai sekelompok penutur yang memiliki sederetan sikap sosial terhadap bahasa. Misalnya seorang yang berasal dari New York atau orang dari kota besar memiliki gambaran yang jelas tentang norma-norma bahasa, dan ia mengetahui jika ia menyimpang dari norma yang ada. Terdapat perbedaan antara apa yang dikatakan, apa yang diyakini, dan apa yang diyakini untuk dikatakan. Selanjutnya, masyarakat bahasa berdasarkan interaksi. Gumpertz dalam definisi selanjutnya tentang masyarakat bahasa menekankan bahwa di samping kriteria, interaksi juga berperan persamaan dan perbedaan varietas. Sebagai unsur sosial, definisi umum analisis bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok manusia yang terbentuk melalui interaksi bahasa yang teratur dan sering dengan bantuan persediaan tanda-tanda bahasa yang dimiliki bersama dan yang dipisahkan dari kelompok lain karena perbedaan-perbedaan dalam berbahasa. Menurut Gumpertz pada tahun 1968 halaman 14 dalam Malabar 2015 halaman 14-15. Masyarakat bahasa berdasarkan jaringan sosial. Konsep jaringan sosial mencoba mencakup variabel manusia sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh orang lain dan mempengaruhi orang lain. Kunjungan, hubungan kekerabatan, hal-hal yang oleh Gumpertz disebut sebagai self-recruitment, Paguyuban 1971 halaman 297. Dengan demikian, kelompok jaringan tertutup atau yang oleh Saviller-Troik 1982 halaman 20 disebut sebagai hand-shelled communicates, cenderung seragam dalam penggunaan bahasa karena wilayah yang ketat daripada jaringan terbuka atau soft-shelled communicates yang ikatan teranggotanya lebih longgar dan batas wilayah tidak ketat. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Di dalam Hudson, dalam buku Malabar tahun 2015 halaman 18, ikut menyatakan dalam berbagai paguyuban bahasa yang dimensi atau perbandingan luasnya ditentukan oleh kelompok di sekelilingnya. Setiap penutur menciptakan sistem perilaku bahasanya yang mirip dengan kelompok tempat ia ingin mengidentifikasikan dirinya. Dari waktu ke waktu dengan syarat A, ia dapat mengidentifikasikan dirinya ke kelompok tersebut. Kemudian B, ia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengamati dan menganalisis perilaku mereka. Dan ada C, memiliki motivasi yang kuat dan merasa berkewajiban untuk memilih dan mengubah perilakunya. Dan yang terakhir ada D, ia masih sanggup menyesuaikan perilakunya. Baik, itu materi dari saya alihkan ke moderator. Bahasa memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Alat komunikasi yang paling handal atau ampuh dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat adalah bahasa. Bahasa menjadi begitu penting dalam keseluruhan hidup manusia. Adapun 3 hal penting dalam bahasa yaitu diaklosia, pergeseran bahasa, dan interferensi bahasa mencerminkan masyarakat. Bahasa juga berfungsi untuk mewariskan struktur sosial karena belajar bahasa merupakan ciri sentral dalam bersosialisasi. Pemaparan materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.